Tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خالدك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين على جميع نعم التي لا تحصى أبدا. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan kajian. Dan insya Allah waktu yang singkat kita mendapatkan yang banyak insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di depan kita adalah bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Subhanallah. Kalaulah kajian kemarin ini sebelum ini kita membahas tentang salat kita. Yang mana pada bulan Ramadan adalah bulan dilipat kali gandakan semua amal ibadah kita. Subhanallah. Bulan yang ke-9. Bulan yang ke-10, 11, 12 yang disebut dengan Al-Ashhur Al-Hajj. Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Redaksi Al-Quran ini menunjukkan bahwa pada Al-Baqarah 197 haji pada bulan-bulan tertentu. Bulan dari bulan 10, 11, 12. Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, bulan-bulan ini disebut dengan bulan-bulan Al-Hajj. Bulan Al-Hajj itu ada perintah, Al-Baqarah 197, berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Subhanallah. Artinya orang yang melakukan ibadah pada bulan-bulan haji ini berangkat ke tanah suci sudah bekal takwa. Dan kita tahu bahwa berangkat ke tanah suci itu laksana dia mengalami gladiresik kematian. Pakaian ihram, melaksanakan kafan ketika dia terbang sampai ke tanah suci, menjelang ke tanah suci dia berihram. Seakan-akan memakai kain kafan. Ketika dikumpulkan pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, seakan-akan gladiresik dikumpulkan di Padang Mahsyar. Maka disebut dengan Hajj. Al-Hajj adalah qasd. Al-Hajj adalah tujuan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala yang ingin haji, belajarlah dari sekarang tentang haji. Jangan menunggu Ramadan, karena berangkatnya ke tanah suci itu harus dengan bekal takwa. Subhanallah. Ini kalau kita ilustrasikan, haji adalah gladiresik kematian. Sebelum haji kita disuruh bekal takwa. Maka kata-kata bahwa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini maksudnya adalah bekal kematian. Subhanallah. Dahsyat. Artinya sebelum tanggal 10 kita sudah diberikan bonus oleh Allah namanya bulan 9, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul bertakwa, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Coba kita lihat diri kita, sudahkah kita mendapatkan ketakwaan? Bagaimana saya mau mengukur sudah dapat takwa atau belum kalau kita belum tahu takwa itu sendiri? Subhanallah. Nah, disinilah kita dilipat kali gandakan oleh Allah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan bebas dari azab api neraka, aidkum minan nar. Maka pada hari-hari terakhir bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Bagi yang punya ilmu dan mempunyai kacamata ke depan, dia kejar namanya Lailatul Qadar. Setiap malam dia beriktikaf di dalam masjid. Setiap malam. Subhanallah.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengerti hidup, menjalani kehidupan ini dengan ilmu. Jangan sampai tanpa ilmu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan saja, ini background-nya adalah background rumah yang ada di pedalaman Mentawai, di hutan Mentawai. Betul, aksi peduli bangsa ini berjuang di pedalaman hutan Mentawai dan juga di Sulawesi, namanya suku Tawana yang jauh dari peradaban. Mudah-mudahan Bapak Ibu cinta Allah SWT bisa berkolaborasi dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa ini ya, sehingga kita bisa sama-sama meraih akhirat kita. Kita mengislamkan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang mereka tidak kenal peradaban. Baik, kita akan membahas yang pertama kali adalah takwa itu sendiri. Saya akan gambarkan. Pernahkah kita melakukan suatu perjalanan, sudah 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Dan saya yakin insya Allah kita tidak pernah merasakan hal itu, mudah-mudahan. Gitu. Karena apa? Karena menurut saya hanya orang yang dalam keadaan stres sajalah yang dia berjalan tapi tidak tahu tujuannya. Dia naik mobil udah 5 menit, 10 menit, tahu mana kamu? Nggak tahu, itu orang yang depresi. Nah, sekarang kita akan masuki bulan suci Ramadan. Nanti hari 1 puasa, hari kedua, ketiga, keempat puasa, sampai hari kelima. Tahukah kamu takwa itu apa? Redaksi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian, sebelum kita, agar kalian betul-betul menjadi orang-orang bertakwa. Maka outcomes-nya adalah takwa. Ujungnya adalah takwa. Tujuan akhirnya adalah takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan kata-kata takwa di dalam Al-Qur'an sehingga kita mengerti astagfirullah. Ternyata puasa itu tidak mudah. Ternyata puasa itu tidak mudah karena pemahaman kita puasa tidak makan, tidak minum. Puasa itu bukan hanya asyam anit ta'am wasyarab. Tapi puasa itu bukan hanya menahan nggak makan, nggak minum, tapi anil laul warrafas. Jadi jangan sampai ada perkataan-perkataan yang sia-sia, bahkan perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor, atau perilaku-perilaku yang menyebabkan kita gugur amal ibadah kita. Apa itu? Diantaranya adalah dusta, bohong, dan nah, baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengerti takwa, kita akan melihat redaksi Al-Qur'anul Karim. Kata-kata takwa itu seperti apa sehingga kita bisa mempersiapkan, baru kita ngerti kenapa Nabi Muhammad SAW berpuasa dari 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban, 4 Syaban. Beberapa riwayat menjelaskan Rasulullah SAW hampir 1 bulan penuh Syaban berpuasa. Beberapa riwayat yang lain hanya beberapa hari, setengah bulan. Maka sebagian ulama mengatakan setelah 15 Syaban dianjurkan untuk tidak berpuasa kecuali 2, orang yang biasa puasa sunnah dan orang yang mengqadha puasa, yaitu bayar puasa. Subhanallah. Jadi kalau Anda biasa puasa sunnah, lanjutkan, tidak apa-apa. Asalkan nanti H-1 atau -2, upayakan berhenti sebelum Ramadan. Kenapa? Takut nanti masuk di kategori haram, yaitu Yaum Syak. Yaum Syak itu apa? Hari yang meragukan apakah besok Ramadan atau tidak. Dan itu dilarang kita berpuasa. Baik, saya tidak akan membahas seremonial formalistik daripada puasa itu sendiri, tetapi saya akan menjelaskan takwa itu apa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat tangan saya di sini. Di sini ada iman, di sini ada takwa. Jadi orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa mesti beriman. Maka selalu di dalam redaksi Al-Quran, hai orang beriman, bertakwalah. Hai orang beriman, bertakwalah. Hai orang beriman, bertakwalah. Tidak mungkin orang yang dalam keadaan duduk, saya suruh duduk. Itu sia-sia. Maksudnya adalah ketika orang beriman itu diperintahkan oleh Allah bertakwa. Ya alladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Berarti orang beriman belum tentu mendapatkan ketakwaan. Orang takwa masih beriman.
Apalagi redaksi Al-Quran, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Awalnya orang beriman, ujungnya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di sini menunjukkan bahwa kalimat la'alla itu butuh waktu. Butuh waktu untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena takwa itu urusan adalah rasa. Rasa. Affection. Dan ini tidak mudah. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan ya, bagaimana memahami dulu apa itu rasa. Rasa seperti apa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita lihat takwa secara bahasa, redaksi Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian baru kita menerangkan, oh dimensi takwa begini. Ada unsur takwa yang sangat fundamental. Berarti kalau tidak ada unsur ini, kita tidak dapat takwa. Pondasi takwa apa saja? Pilar takwa apa saja? Kalau tidak ada pilarnya, rontoklah. Dan yang terpenting adalah kacamata takwa, paradigma takwa. Bagaimana orang bertakwa melihat sesuatu. Subhanallah. Dari sini kita paham, oh berarti takwa itu ada yang berkaitan dengan rasa. Ada dua dimensi, ada dua unsur yang sama mendasar. Oh, ada dua pilarnya. Oh, cara melihatnya. Dari sini kita bisa mengukur saya sudah bertakwa atau belum. Betapa banyak orang tidak bisa mengukur karena tidak tahu tujuan. Kalau saya berangkat dari Jakarta ke Surabaya, tidak tahu tujuan bagaimana mengukur apakah saya sudah dekat Surabaya apa masih jauh. Belum ketahuan. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini Surabaya, Jakarta sekian jam. Taruhlah 10 jam lebih, taruhlah 15 jam berandai-andai. Saat taruhlah 10 jam. Kalau saya sudah perjalanan 5 jam, harusnya sudah dekat 5 jam lagi. Sudah 7 jam, tinggal dekat. Kenapa bisa ketahuan di Google Map? Ya, di peta ketahuan. Begitu juga takwa. Jangan sampai kita tidak bisa, tidak mendapatkan pengetahuan tentang takwa itu apa, otomatis kita tidak bisa mengukur saya sudah bertakwa atau belum. Jelas ya Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di dalam Al-Quranul Karim, kalimat takwa, bertakwalah banyak sekali. Bertakwalah kalian, bertakwalah kalian. Nah, di sini akarnya takwa adalah waqayaki wiqayat. Waqa artinya adalah menjaga, memelihara. Waqayaki wiqayatan. Kata-kata waqa di sini menunjukkan bahwasanya menjaga. Menjaga itu pakai rasa. Jadi yang saya bahas di sini adalah bagaimana orang memahami rasa ketika orang itu berperilaku menjaga, memelihara. Itu tentu dengan rasa cinta. Saya menjaga anak saya menjaga pasangan hidup saya menjaga harta saya. Tentu ini menunjukkan rasa cinta. Tanpa kita sadari, di balik rasa cinta itu bersamaan. Yaitu rasa takut. Jadi rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut, maka tidak akan melakukan tindakan preventif. Menjaga. Tapi kalau kita ada rasa takut, maka akan melakukan tindakan menjaga atau memelihara. Ya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di dalam surat 66 ayat 6. Jadi triple 6. 66 ayat 6. Redaksi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali lagi, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina ku. Ini kalimat ku di sini menunjukkan bahwa Allah SWT menjelaskan, Allah menggambarkan takwa adalah menjaga dan memelihara. Siapa yang kita jaga? Diri kita dan keluarga kita. Maka akar takwa adalah cinta. Cinta terhadap apa? Diri kita dan keluarga kita. Setiap orang, jangankan gitu, mohon maaf, binatang saja mencintai, walaupun mencintai anaknya. Taruhlah ular menjaga anak-anaknya. Taruhlah
harimau, harimau pun menjaga anaknya. Taruhlah buaya, buaya pun menjaga anaknya. Ini binatang-binatang buas supaya kita ngerti. Oh, seburuk-buruknya orang pasti ada rasa cinta. Singa menjaga anaknya, ayam pun menjaga anaknya gitu kan. Kalau ada anak ayam yang diambil, wah bisa dipatok. Nah, redaksi Al-Quran ya lagi amanah hai orang beriman. Kata-kata ku inilah akar daripada takwa. Jagalah. Siapa yang kita jaga? Diri kita. Anfusakum wahlikum nar. Tentu kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Orang yang sangat kita cintai adalah keluarga kita. Orang tua kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Nah, maka seulang lagi, menjaga atau memelihara adalah takwa. La'allakum tattaqun, agar kita dapat menjadi orang-orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga aturan Allah, otomatis menjaga kemaslahatan diri kita dan keluarga kita. Menjaga aturan Allah, otomatis kita menjaga kepentingan diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Menjaga aturan Allah, otomatis kita menjaga diri kita, siapapun, dan alam semesta. Maka ketika kita menghormati aturan Allah, otomatis di dalamnya aturan yang kita menghormati diri kita, menghormati siapapun, dan menghormati apapun alam semesta. Maka konsep akhlak di sinilah takwa. Ketika kita menjaga aturan Allah, di dalamnya menjaga diri kita, orang lain, dan apapun alam semesta. Nah, Islam artinya al-khudu wal inqiyad. Tunduk, pasrah, berserah diri kepada siapa? Allah. Ketika kita tunduk dan pasrah diri kepada Allah, sesungguhnya maksudnya adalah pasrah kepada aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Berserah diri kepada apapun yang diinginkan oleh Allah. Maka ketika kita tunduk kepada Allah, berarti kita hidup sesuai dengan alam semesta. Kok begitu? Karena Allah menurunkan ajaran agama, yaitu di dalamnya ada aturan-aturan. Di waktu yang bersamaan, Allah juga menciptakan alam semesta. Alam semesta dari Allah, ajaran Islam dari Allah, maka alam semesta dengan ajaran Islam sama. Maka ketika kita tunduk kepada Allah, otomatis kita tunduk pada hukum alam. Hukum alam itu indah. Siapa yang bikin hukum alam adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita menebarkan rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat buat alam semesta. Konsep Islam seperti itu. Baik, saya tidak akan masuk di situ. Maka ketika kita berpuasa, ketika kita menjaga dan memelihara, sesungguhnya menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga alam semesta. Contoh, sumu tasihau. Hadis Rasulullah mengatakan, berpuasalah Anda, maka akan sehat. Berarti menjadikan tubuh kita sehat, berarti kita cinta terhadap diri kita. Kita tidak terjadi perpecahan, pertengkaran, pada sekeliling, berarti kita menebarkan rahmat dengan puasa ini. Subhanallah. Berarti kita juga membawa rahmat untuk alam semesta. Nah, di sini menunjukkan hukum Islam sama dengan hukum alam. Yang keluar dari hukum Islam bertentangan dengan hukum alam. Masalah akidah, konsep Islam, tauhid. La ilaha illallah, hanya satu yang kita sembah. Satu tidak disebut dengan tiga. Karena hukum alam mengatakan satu adalah satu. Tidak mungkin satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Trinitas. Karena pemahaman Trinitas bertentangan dengan alam semesta. Baik, kembali lagi. Bahwa menjaga adalah, memelihara adalah, ada unsur dua. Unsur cinta. Di balik itu ada unsur rasa takut. Selesai. Nah, redaksi Al-Quran surat 66 itu surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang beriman, anfusakum, jaga diri Anda dan keluarga Anda. Kesan awalnya menjaga adalah hal yang mengerikan. Jaga karena kamu nanti kena penyakit. Pakai masker, jaga supaya tidak kena virus.
COVID-19 berandai-andai. Artinya apa? Ada yang ditakuti. Maka redaksi Al-Quran surat Tahrim ayat 66, surat 66 ayat 66, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, jaga anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari nar, api neraka. Api neraka menakutkan. Ditambah lagi alai, di tengah nar ini seperti apa? Waquduhan nas wal hajar, yang mana bahan bakunya adalah api, batu dan manusia. Jadi api neraka itu menyala-nyala karena ada batu-batu yang menyala. Begitu juga manusia menjadi bahan itu. Mengerikan? Astagfirullahaladzim. Sangat amat mengerikan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah. Di dalamnya itu ada malaikat-malaikat yang menghajar kita. Habisnya luar biasa. Tidak ada belas kasih sayang sedikit pun. La ya'sunallah. Tidak menentang semua perintah Allah. Ma amarahum. Waf'alu ma yu'mar waf'aluna ma yu'mar. Dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Menyiksa orang-orang di dalam api neraka. Ini mengerikan. Maka itu ada dua rasa. Dimensi takwa. Rasa cinta dan rasa takut. Disatukan. Saya ulangi lagi. Perilaku menjaga. Ada rasa cinta. Ada rasa takut disatukan. Cinta dan takut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah takwa. Saya menjaga tubuh saya dengan cara mandi, gosok gigi, makan yang baik, minum yang baik. Tidak mungkin minum-minum Sprite, Coca-Cola, itu bahaya, gulanya tinggi, atau minum Krating Daeng, ataupun apa, bahaya untuk ginjal. Makan pun makan yang baik. Kita jaga. Kenapa? Di waktu yang bersamaan kita mencintai diri kita supaya tidak kena penyakit. Di waktu yang bersamaan kita mencintai diri kita supaya badan kita fit dan sehat. Di waktu yang bersamaan kita takut penyakit. Jadi seperti koin, ada cinta, ada takut. Tidak bisa dipisah. Seorang bayi digendong oleh ibunya, dicium, digendong, dia menjaga anak. Di waktu yang bersamaan dia takut jatuh, maka pakai kain. Di waktu yang bersamaan dia takut penyakit datang. Ketika ada nyamuk, diusir nyamuknya. Pikirannya karena takut kepada masa depan, yaitu demam berdarah. Takut kena demam berdarah. Takut kena ini, takut kena ini. Begitu juga kita mencintai rumah kita, harta kita, dan orang-orang di dalam rumah kita. Maka malam hari kita kunci. Kita kunci kenapa? Karena saya takut ini hilang. Padahal tidak hilang barang-barang. Belum hilang maksud saya. Itu berbicara masa depan. Kenapa Anda kunci mobil Anda? Takut nanti hilang. Nanti kata-katanya. Nanti hilang. Berarti orang yang menjaga itu selalu berdasarkan based on negative thinking. Yang kedua, start from the end. Pertama, berdasarkan prasangka buruk. Yang kedua, berangkat dari awal, dari akhir. Start from the end, mulai dari akhir. Start from the end itu adalah berbicara tentang mulai dari akhirat nanti. Atau fokus pada akibat perbuatan. Akibat perbuatan. Akibat ke depan. Jadi saya ulangi lagi pelan-pelan. Maka itu kita ulang. Takwa adalah menjaga dan memelihara. Ada dua dimensi, rasa takut dan rasa cinta. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Orang menjaga berpikirnya adalah negatif. Karena semua tindakan preventif, semua tindakan menjaga, semua tindakan memelihara based on negative thinking. Berdasarkan pikiran buruk. Maksudnya bukan yang haram, berburuk sangka, bukan. Ya, gampang tadi saya kasih contoh. Anda kunci rumah Anda, mobil Anda, motor Anda karena takut hilang. Sudah kejadian? Belum kejadian. Nanti hilang, nanti hilang, nanti hilang. Maka semua tindakan preventif dia berdasarkan start from the end. Mulai dari akhir, mulai dari akhir, mulai dari akhir. Akibat perbuatan. Maka orang bertakwa selalu memikirkan akibat perbuatan. Subhanallah.
Berarti dia seorang visioner. Visioner adalah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Saya ulangi lagi, takwa adalah menjaga dan memelihara. Ada dua dimensi, dua rasa. Affection, rasa. Takwa itu di sini. Apa itu? Rasa cinta di waktu yang bersamaan ada rasa takut. Ustaz, bukanlah takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itulah cinta dan takut. Menjalankan perintah Allah itu karena cinta kita pada Allah. Apapun yang disuruh, yes. 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 Menjauhi larangannya. Nah, menjauhi larangannya ini menunjukkan kita berpikir negatif thinking. Kenapa? Kalau kita kerjakan apa yang dilarang oleh Allah, ada ancaman neraka. Astagfirullah, ya Allah. Maka dua rasa ini yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita dan anak-anak. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti tadi apa? Orang itu akan menjaga kalau berpikir negatif. Negatif di sini yang manfaat ya. Contoh, saya ulang-ulang nih akan orang yang merasa sholatnya udah hebat, orang yang merasa sholatnya sudah jago, orang yang merasa sholatnya sudah pasti diterima, dia akan sholat sembarangan. Tidak baik sholatnya, cepat-cepat. Allah Akbar, bismillah. Tapi orang yang, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan-jangan sholat saya tidak diterima. Ya Allah, sholat harus yang baik. Wudhu yang baik. Sholat Allahu Akbar. Ya. Itu orang yang hati-hati menjaga hati dan pikirannya, menjaga fisiknya, perilakunya, performanya, dijaga berdasarkan rasa. Rasa ditolak, ya Allah, kalau ditolak sholat aku gimana ya Allah, astagfirullah. Maka dia berpikir bagaimana yang terbaik karena dia merasa belum baik. Kalau orang sudah merasa hebat, merasa baik, dia tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Sudah jelas takwa apa? Menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara itu apa yang harus kita lakukan? Menjaga, memelihara. Tapi orang-orang tidak menjaga dan memelihara karena mereka tidak berpikir masa depan. Buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai. Santai aja lah. Taunya banjir, musibah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga itu selalu negative thinking. Maksudnya adalah berpikir negatif untuk melakukan yang baik. Aduh, soal saya kayak nggak diterima. Saya harus yang bagus. Ya Allah, pelan-pelan. Aduh, puasa saya kayak jelek semua nih. Ya Allah, takut nggak diterima Allah. Puasa harus yang baik. Dijaga, ini jaga, semua dijaga. Subhanallah. Jadi kita harus menumbuhkan rasa takut untuk apa? Untuk mengeluarkan perilaku kita, yaitu menjaga. Untuk mengeluarkan ketakwaan dalam diri kita menjadi aplikatif. Bisa kita praktikkan. Jelas? Maka kita simpulkan orang yang menjaga mulai dari akhir. Itulah maksudnya akhirat. Orang bertakwa selalu obsesi akhirat. Yang si fulan menghina saya. Si fulan mempunyai komunitas. Satu komunitas itu akhirnya menghina kita karena terpengaruh. Komunitas itu menyebarluaskan hoax. Akhirnya kita terpengaruh. Habis lebih baik mati gini. Orang menghina saya, mencaci maki saya. Lebih baik aku mati. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidak baik, yang menentukan adalah yang maha baik. Hinaan orang, cacian makin orang tidak ngaruh buat kita karena obsesinya kita akhirat. Hinaan cacian ada akhirat. Inilah orang bertakwa. Maka orang bertakwa tidak takut. Dia selalu merasa bersama Allah. Oke. Sekarang kita akan masuk lagi tadi cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nanti aplikasi kepuasannya gimana? Nanti kita akan jelaskan. Kalau hari ini tidak cukup, nanti kita akan lanjutkan kajiannya. Ya, bagi yang tidak ikuti hari ini bisa mengikuti kajian
ada dalam rekaman, karena ini kan ada rekamannya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, selesai ya tentang definisi takwa, menjaga dan melihara. Ada dua dimensi, ada dua unsur, rasa cinta dan takut. Seperti satu koin yang tidak bisa dipisahkan, dua wajah. Koin itu kan ada dua wajah. Rasa cinta, ada rasa takut. Lihat tangan saya, cinta, takut, cinta, takut. Kok takut di atas? Karena takut di sini adalah gambaran orang-orang yang sangat mencintai. Kita mencintai anak kita, kita mencintai cucu kita. Wah sakit, kita takut, takut sakit lebih parah. Maka kita jaga mereka. Maka menjaga itu kekuatan yang dasar adalah kalau kita berpikir ke depan ada musibah apa ini Allah. Nah, baik. Orang itu tidak akan berdoa ketika naik kendaraan, naik motor, kecuali dimasukkan di sini, ya Allah, kalau saya nanti kecelakaan bisa mati, bisa cacat, ya Allah. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka itu pentingnya menumbuhkan rasa takut ini. Sehingga perilaku takwa kita keluar. Selesai. Bab selanjutnya. Bab selanjutnya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kata-kata bertakwalah, ujung ayat itu biasanya itu menunjukkan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kok gitu? Saya ilustrasikan supaya mudah. Satu kelas anak SD semua. Woi, lari sana, lari sini, kamu kabur. Woi, ada yang di atas meja lari, ribut lah. Seorang guru, ini ada sekolah ribut nih anak kelas. Kok nggak, ternyata gurunya nggak ada. Maka bergegaslah kepala sekolah untuk mendatangi sekolah itu. Waduh, kelihatan di jendela, wih, Pak sekolah mau kesini. Benar. Langsung pakai. Maka ketika Pak Kepala Sekolah masuk, kenapa kalian ribut? Enggak, Pak. Kamu, apakah kamu tadi lari-lari? Oh, ataupun jalan-jalan ke sana kemari? Enggak, Pak. Dari tadi saya cuma di sini. Itu menunjukkan bohong. Menunjukkan bohong. Subhanallah, mengerikan. Kembali lagi tadi. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Orang itu akan menjaga dan memelihara perilakunya apabila merasa dilihat. Kita dan perilaku kita merasa dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Maka takwa itu merasa dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Nah, ketika kita, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika ada anak satu kelas itu ribut, datang gurunya jadi nggak ribut, itu menunjukkan bahwa orang yang merasa diawasi, orang yang merasa dimonitor, orang yang merasa dilihat, dia akan mengeluarkan perilaku menjaga. Beda dengan pertama ya, bicara tentang akhir. Nah, sekarang enggak. Ya, KPK ada penyadapan. Ditaruhlah berandai-andai garis bawah. Ada chips dimasukin, orang tidak akan bisa ngomong macam-macam karena didengar oleh KPK. Berandai. Itu belum kejadian. Artinya apa? Ketika kita melakukan perilaku menjaga, memelihara, itu karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka redaksi Al-Quran, bertakwa pada Allah ujungnya khabirum bima ta'malu. Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Bertakwa pada Allah, Allah Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Mengawasi perilaku Anda sekecil apapun diawasi oleh Allah. Akbar, luar biasa. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, itu tujuannya menumbuhkan rasa bersama Allah. Kebersamaan Allah itulah akhirnya perilaku kita terjaga. Para pejabat di depan rakyatnya anti korupsi. Ketika dia berpaling, dia melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan pejabat mengatakan tidak boleh bohong, tidak harus jujur. Di baliknya dia sudah bohong. Bahkan di depan umum pejabat ini bohong. Maka tidak merasa bersama Allah. Merasa bersama Allah adalah pilar satu. Kalau dimensi takwa, cinta dan takut.
Yang kedua, pilar kedua, dia berpikir tentang akhirat. Akhirat, ya Allah, jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Subhanallah. Jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku menjaga itu start from the end, mulai dari akhir. Kunci mobil mana dikunci? Berapa? Nanti takut hilang. Nah, ayo makan ini, makan ini, makan. Udah nggak apa-apa. Jangan, nanti kamu bisa sakit. Ini kira-kira gitu. Berarti orang bertakwa pertama kali dia merasakan cinta dan takut. Cinta kepada Allah dan takut murka. Akhirat, cinta kepada surga dan takut neraka. Menjadi satu kesatuan. Itulah takwa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah. Kami meminta, berarti cinta. Apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Ridho Engkau dan surgamu di akhirat. Dua. Ya Allah, kasih aku cintamu. Dan di akhirat ada yang aku cinta, itu surga. Nah, berarti lihat, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika, ya Allah, lindungilah kami di atas ini dari murka Engkau dan api neraka. Kenapa di atas? Karena takwa dalam arti yang sesungguhnya, rasa takut itu ada dan harus dihidupkan. Rasa takut pada Allah, rasa takut pada akhirat. Rasa ini yang susah. Ya, rasa ini yang susah. Maka ketika kita rasa bersama Allah, kita kejar ridho Allah. Di waktu yang bersamaan kita jauhi murka Allah. Ketika kita berbicara akhirat, kita mencintai surga, diobsesi surga, obsesi surga. Berarti yang terpenting bagaimana memikirkan nasib kita nanti di akhirat. Di akhirat ada dua, ada cinta dan takut. Ada surga, ada neraka. Bagaimana kita bisa memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu menyebabkan surga dan menjauhi kita dari api neraka. Butuh ilmunya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa kita melupakan menumbuhkan rasa bersama Allah, merasa diawasi. Itu nomor satu. Maka orang itu akan perilakunya terjaga apabila dia merasa bersama Allah. Orang itu akan melakukan kemaksiatan karena merasa tidak dilihat oleh Allah. Santai saja. Nah, takwa itu sendiri ketika kita berpuasa menumbuhkan kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Di waktu yang bersamaan kita berbicara tentang akhirat. Akibat kalau saya tidak berpuasa, maka Allah murka. Di sini baru kita ngerti, oh, tumbuh rasa. Merasakan bersama Allah. Merasakan akhirat bisa jadi di waktu yang berdekatan ini, di waktu yang sangat dekat ini, ajal saya sudah selesai. Kita nggak tahu. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita mempersiapkan Ramadan, yuk kita berpuasa bulan Syaban ini sebanyak-banyaknya. Tumbuhkan rasa itu. Jangan sampai nanti ketika Ramadan kita nggak ngerti takwa itu apa. Takwa itu kita sudah jelaskan tadi, menjaga. Menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka. Maksudnya adalah menjaga aturan-aturan Allah. Kalau Allah mengatakan dilarang ini, ya sudah kita jauhi. Kerjakan ini, kita kerjakan. Maka definisi takwa yang gampang sekali, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Padahal tidak seperti itu, lebih dalam lagi. Karena orang berpuasa sudah menjalankan perintah Allah, tapi belum tentu mendapatkan takut. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lihat kenapa orang itu tidak takut akhirat. Karena dia berpikir sangat duniawi. Sangat duniawi gimana? Seakan-akan hidup adalah selama-lamanya di dunia. Padahal hidup adalah hanya sebentar. Hanya sekejap mata. Ada yang namanya akhirat. Yakinkah kita tentang akhirat? Kalau kita nggak yakin, ini repot. Banyak orang-orang yang
Akhirat itu nanti yang penting dunia aja saja. Bahkan pemilu tidak ada urusan dengan akhirat. Anda salah memilih, itu hukumannya berat. Nah, sekarang masih santai. Nanti kalau di hadapan Allah baru kita terasa. Kita pikir dunia adalah dunia, padahal dunia adalah sementara. Wa ma hadzal hayatid dunya wa ma hadzal hayatid dunya. Hayatid dunya apa? Illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia adalah hanya senda gurau sebentar dan permainan sekejap mata. Wa inna darul akhirah. Kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan. Laukanu ya. Betul-betul kehidupan Anda ya sesungguhnya kalau kalian mengetahui. Maka orang bertakwa, visioner, punya pandangan jauh, obsesi akhirat. Ini surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. 29 64. Maka dibuka, maka oh ada akhirat. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang yang cerdas memikirkan akhirat. Oke, jelas ya, Bapak Cinta Allah SWT. Oke. Nanti di waktu yang 1 jam ini kita sudah mendapatkan pemahaman takwa dengan singkat. Takwa dan menjaga, memelihara. Ada 2 rasa cinta dan takut satu kesatuan. Rasa apa? Rasa bersama Allah. Bicara Allah ada 2, cinta dan takut. Ridho dan sakhati kawanar. Ridho dan muruk Allah. Cinta, ridho Allah, takut murka Allah. Kemudian masa depan, ke depan adalah akhirat. Maka orang bertakwa selalu memikirkan akhirat, obsesi akhirat. Kenapa? Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, ya, surat ayat 64, yaitu wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia cuma sebentar, sekejap mata, senda gurau, permainan. Wa inna daril akhirah lahiyal hayawan. Laukan ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya hidupan. Maka dia memikirkan untuk akhirat. Baca Quran yang banyak, beribadah yang banyak, untuk bekal kematian. Sebagaimana tadi, berbekalah karena sebaik-baik beranak takwa. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Sisa waktu kita 15 menit. 7 menit pertama, 7 menit kedua. Perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kita dan anak-anak. Kita dan anak kecil, kelas 1 SD. Dia mampu berpuasa sampai maghrib, mampu. Di dalam rumahnya, tidak makan, tidak minum. Di luar rumahnya, tidak makan, tidak minum. Dijaga sampai maghrib. Terus apa bedanya kita dengan anak kecil? Bedanya dengan ilmu. Ketika kita ibadah dengan takwa, oh ini. Saya tidak makan, tidak minum. Karena saya merasa dilihat oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Itulah rasa bersama Allah. Ditumbuhkan. Maka ketika kita merasa dilihat oleh Allah, banyak baca Quran, banyak berzikir, memuji Allah. Karena saya dilihat, dipantau oleh Allah. Biasanya orang itu kalau dilihat, wih. Kalau nggak dilihat, hancur. Pejabat kita dilihat, wih, anti korupsi, wah, keadilan, sejahtera, bla 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 bla. Tapi realitanya, saya sedih jujur, beras itu naik ya Allah. Di 10 tahun itu bisa jutaan. Satu karung beras kecil itu kita 50 itu jutaan. Ya, kalau kita berjuang di pedalaman ini rumah pedalaman begini. Background saya ini rumah pedalaman. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan aksi peduli bangsa ini bisa mendapatkan pahala amal jariah. Ya, baik lagi tadi. Rakyat-rakyat kecil kesusahan, tak makan, tak ini. Subhanallah. Mereka dalam keadaan susah, orang yang bertakwa harus bantu, harus bantu, harus bantu. Kenapa? Ini bekal kematian saya di akhirat. Subhanallah. Dia produktif kebaikan. Itu orang bertakwa. Kenapa? Obsesinya akhirat. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga, memelihara, orang itu menjaga dan memelihara apabila merasa dilihat, diawasi, dipantau. Orang itu akan menjaga dan memelihara apabila paradigmanya, kerangka berpikirnya, obsesi akhirat, yang diprioritaskan akhirat. Digabung, jadilah. Yang pertama, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, itulah. Yang kedua, obsesi akhirat. Ini akhirat. Anak kecil tidak makan, tidak minum. Karena yang penting nggak makan, nggak minum. Kita tidak makan, tidak minum, berpuasa, dan bangun rasa bersama Allah.
Walaupun sendirian di rumah, ada kulkas, ada makanan, minuman, nggak makan. Anak kecil pun betul-betul nggak makan. Anak saya puasa Senin Kamis, SD masih kecil. Nah, kenapa? Nggak makan, enggak. Saya pagi, sampai pagi, betul-betul. Walaupun siangnya olahraga di sekolah. Dia tetap komit. Nah, apa beda kita dan anak kecil? Jangan sampai kita puasa seperti anak kecil. Bedanya kita ini sudah punya ilmu. Oh, kita membangun rasa bersama Allah. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita, apapun yang terbesit dalam pikiran hati kita, hati dan pikiran Allah mengetahuinya, dijaga. Otomatis tutur kata dijaga, pendengaran dijaga, mata dijaga karena sedang dilihat langsung oleh Allah. Oleh Allah. Satu poin. Ya. Poin kedua, orang itu akan melakukan tindakan preventif menjaga apabila obsesi akhir. Ini berhitung. Ini berhitung. Wah, kalau begini, begini. Kalau begini, saya harus kejar itu Qadar. Soalnya masa depan saya bakal akhirnya satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kejar. Bahkan ada yang cuti kerja. Yang penting saya cuti bukan nyari untuk lebaran, untuk etikaf ketika Lailatul Qadar. Wah, jadi dua ini. Jadi jangan sampai kita sama anak kecil puasa, tapi tidak punya dua pilar ini. Oke, baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika kita tidak makan, tidak minum, sesungguhnya Allah mau menanamkan rasa bersama Allah melalui makanan dan minuman itu. Kita rasa lapar, kita rasa haus. Ya Allah, haus ya Allah. Aduh lapar ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang saya rasakan lapar. Ya Allah, aku taat ini karena Engkau ya Allah. Walaupun mau makan, mau minum enggak ya Allah. Aku taat pada Engkau. Pasrah pada Engkau. Itulah takwa. Jadi rasa dilihat oleh Allah. Rasa diawasi oleh Allah. Itulah takwa. Nah sekarang kita latih puasa Syaban. Nanti ketika Ramadan kita sudah bagus. Jadi inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu cinta Allah. Nah yang kedua obsesinya adalah akhirat. Saya kadang-kadang nggak ngerti. Orang punya ratusan miliar, bahkan triliun. Masih mikirkan investasi. Wah, umurnya sudah 70 tahun lebih. Mau bawa apa? Jadi dikejar dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia. Sekarang gini yang gampang, nggak usah bicara triliun-triliun lah. Anda punya tas yang bagus, tas bagus. Orang tas laptop atau tas jalan kemana lah, atau tas biasa. Lihat tas lebih, tasnya bagus. Beli dibeli tuh. Lihat yang bilang lebih bagus, kenapa harta-harta ini dibiarkan seperti ini? Kenapa nggak sedekah saja? Maka orang bertakwa, dia melalui obsesi akhirat, dia tidak membuang-buang harta. Yang itu baru yang kecil-kecil. Udah punya sepatu, ini sepatu bagus, beli lagi. Anda punya HP, HP buat ini komunikasi, beli lagi, harga mahal pula. Oke, di atas itu, Anda punya uang miliaran, punya rumah, itu rumah bagus banget, semua beli lagi. Terus, Anda dikasih harta lagi, mau beli lagi tuh 2-3 rumah, nggak habis-habis. Maka hilanglah ketakwaan. Jadi orang bertakwa itu tidak seperti itu. Orang bertakwa selalu mikirkan bekal mati, obsesi akhirat, obsesi akhirat, obsesi akhirat. My hopes and my dreams adalah akhirat. Surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat 64. Pegang, pegang, pegang. Surat 29 ayat 64. 29, 64. Pegang. Itulah orang bertakwa. Ya. Wa mahadhir hayatid dunia, kehidupan dunia cuma apa? Lahun wa la'ib. Ya, sedaguro sekejap mata, permainan. Permainan disebut sekejap mata. Wa inna dar akhir lahir hayawan. Kehidupan akhirat yang betul-betul kehidupan akhirat itu kehidupan yang kita. Lau kan yang kalau Anda berilmu, kalau Anda punya ilmu pengetahuan. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini baru kita ngerti. Nanti kita aplikasikan dalam puasa dan sholat. Ya, ini dulu. Mudah-mudahan kita mempersiapkan sekarang. Yuk, kita persiapkan rasa bersama Allah. Baca Al-Quran merasa bersama Allah. Sholat merasa bersama Allah. Maka puasa tidak makan, tidak minum. Ya Allah, nggak makan. Ya Allah. Kau maha melihat, ya Allah, nggak marah. Jadi jangan niatnya, oh saya puasa supaya kurus. Jangan. Kalau saya puasa supaya ini, enggak. Saya puasa supaya saya merasa bersama Allah terus dilihat oleh Allah. Yang kedua tentang obsesi akhirat. Dari sini kita melihat, ya Allah ini akhir saya. Kenapa? Karena
Inna kula amal bin Adam yudha'af. Semua perbuatan amal manusia dilipat gandakan. Al-hasanah bi asyram salihah ila sab'ati dha'f. Satu kebaikan dilipat kali menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, illa as-shaum fa innahu li. Allah berfirman, kecuali puasa itu milik aku. Maka puasa itu ibadah di luar Ramadan saja. Anda puasa di luar Ramadan, itu sudah dilipat kali gandakan, bisa jadi di atas 700, bisa jadi 1000, 1500, terserah Allah. Itu rahasia Allah, sampai malaikat pun tidak tahu standarisasi orang berpuasa dapat pahala seperti apa. Itu rahasia Allah, milik Allah, milik Allah. Rasa bersama Allah inilah, Allah senang dengan hambanya yang sedang berpuasa, dia merasa bersama Allah. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, masih ada 10 menit. Sekarang jam 6 lewat 51 menit ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita akan lakukan kajian ini seintensif mungkin, insya Allah. Jadi jangan sampai kita puasa tanpa ilmu. Baik, ada yang mau bertanya, tinggal raise hand, nanti kita unmute. Atau kita, Bapak Ibu, saya buka saja mute-nya. Yang mau bertanya silakan langsung di unmute. Pak, ada pertanyaan di kolom komentar di chat meeting Oh, gimana itu pertanyaannya? dari Ibu Rina Indra. Assalamualaikum Mhm. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Amal Gimana? ibadah kita di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Salah satunya membaca Al-Quran. Mana yang lebih baik? Apakah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan hatam berulang-ulang, atau kita membaca Al-Quran dengan mempelajari dan menghayati artinya ayat demi ayat Al-Quran dan tidak perlu mengejar untuk hatam Al-Quran di bulan Ramadan? Karena saya pernah dengar salah satu kajian yang terpenting mempelajari arti dan makna ayat-ayat Al-Quran, bukan hatam Al-Quran. Itu, Pak. Baik, dua-duanya penting. Kalau ditanya mana yang lebih penting, saya pribadi yang lebih penting adalah membaca Al-Quran. Quran itu bacaan. Jadi yang terpenting bacaan. Nah, untuk pemahamannya ikuti kajian. Ini kan redaksi Al-Quran ini. Maka itu ketika kita ngikutin kajian, itulah pemahaman Al-Quran. Karena untuk kita, kecuali saya bisa ngerti bahasa Arab, sejarahnya bagaimana, sebab nuzulnya seperti apa, gimana, oke lah. Tetapi untuk bapak-bapak ibu-ibu lebih prioritas menghatamkan Al-Quran. Karena kalau Anda menghayati satu-satu ayat, ini tidak selesai-selesai. Maka itu bacaan. Judulnya Quran. Quran itu baca. Quran itu bacaan. Disuruh membaca banyak-banyak. Sampai terkantuk-kantuk. Baca Quran. Kantuk. Bahkan ngajar pun bisa ngantuk. Gitu, gitu kan. Terkantuk-kantuk. Itu nanti Quran ngomong, ya Allah, saya sampai ngantuk-ngantuk gara-gara aku. Dia ngomong itu. Al-Quran itu bicara nanti. Harusnya dia tidur gara-gara aku nggak tidur. Ngantuk gara-gara dibela-belain. Dia ngomong menjadi syafaat. Ya. Untuk pendalaman itu penting. Anda bisa ikut kajian seperti ini. Karena memahami Al-Quran, Anda ngeliat translation susah. Anda ngeliat translation ini maksud susah itu. Karena di balik itu, di balik satu ayat itu kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Yang punya ilmu inilah yang bisa meramu dengan tepat, memahami dengan tepat. Maka itu kita ikut kajian-kajian. Seperti ini kan mengkaji. Maka contoh nih, hari ini kita mengkaji apa? Banyak ayat. Di antaranya hari ini adalah, perhatikan, hari ini kita membahas satu ayat yang kecil pendek sekali yang sangat dahsyat yang mencakup dan merangkum semua makna takwa. Surah 49 ayat 20, surah 21 ayat 49, surah Al-Anbiya ayat 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Itu orang bertakwa itu ada rasa takut kepada Allah, padahal dia tidak melihat Allah. Dan takut akhirat, padahal dia akhirat masih di depan. Jadi dua, Allah dan hari akhirat. Ini dicontoh. Jadi nanti kita, jadi untuk mendalami menghayati, itu butuh guidance, butuh bimbingan. Siapa? Guru. Tapi kalau Anda hanya menerjemahkan saja, yang penting saya hatamin terjemahan, susah. Susah. Contoh yang gampang. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bingung. Sesungguhnya kami berikan kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa?
Fasalli, salatlah, berkurbanlah. Orang yang benci Anda, dia terputus. Bingung. Ini maksudnya ayatnya apa nih contoh? Contohnya. Yang nggak mau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu ahad, as-samad. Itu apa? Sini tempat bergantung. Kan susah. Untuk penghayatan gimana? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang selevel dengannya. Tidak ada yang Tuhan baru, Tuhan yang lain. Maksudnya apa? Dibutuh ilmu. Yang menjelaskan adalah orang yang mengerti ilmu ini. Untuk translation per kata kalau kita bisa paham, oke lah. Tapi untuk memahami dan menghayati, nah itu butuh ilmu, butuh guidance. Maka itu baca buku. Nah sekarang, untuk zaman sekarang, mana kalau ditanya prioritas? Jelas prioritasnya baca Al-Quran. Khatamin Quran berkali-kali, itu menjadi skala prioritas. Itu yang saya pahami. Kalau saya berbeda pendapat dengan orang lain, it's okay, nggak masalah. Padahal seorang filsafat, saya lama di filsafat, kemudian sebelumnya saya ambil perbandingan agama, filsafat. Kalau saya bilang filsafat harus penghayatan. Akhirnya nggak khatam-khatam. Alasannya saya lagi baca translation. Itu sesekali boleh lah. Tapi yang Anda kejar adalah banyak baca Al-Quran. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz, Masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim ya? Siap. Suka ikut dulu di Pondok Indah Ustaz. Allahu Akbar. Iya, sekarang saya udah nggak ngisi di sana lagi. Ini Ustaz, saya kemarin juga ngikutin kajian tentang iman kemudian takwa. Orang beriman, orang bertakwa tak mungkin belum tentu bisa bertakwa. Kalau orang takwa pasti iman. Tapi ada pesan yang kalau khotib Ustaz dikatakan bahwa pesan Allah kan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Mohon penjelasan. Ada iman, takwa, tapi ujungnya jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mohon penjelasan, Ustaz. Al-Islam, al-khudu' wal-inqiyad. Islam artinya tunduk, pasrah, berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Berserah diri pada aturan Allah. Manusia itu sejahat-jahatnya manusia, sesombong-sombongnya manusia. Ana rabbukum a'la. Aku Tuhan kalian maha tinggi. Itu kata-kata siapa? Fir'aun. Saya tidak akan terkalahkan. Kapan dia akan tunduk? Dia ketika sakaratul maut. Gampang ingatnya. 10:90. 10:90. Surat Yunus ayat yang surat Yunus itu surat 10 ayat 90. Wa ana minal muslimin. Kata Firaun ketika dia tenggelam, aku termasuk orang-orang muslim, tapi terlambat. Dia terlambat. Oke, kita lihat redaksi Al-Quran yang tadi. Hai orang beriman, hai ladzina amanu, hai orang beriman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Arifin, pegang itu HP. Pegang, saya pegang HP. Pegang yang benar, yang kuat. Tadi pegang ini doang, sekarang kuat. Jadi bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ini menunjukkan takwa itu bertingkat-tingkat. Rasakan dengan benar-benar merasakan Anda bersama Allah setiap saat. Oke, sekian gampang. 4 rakaat sholat. Rakaat pertama rasa bersama Allah. Rakaat kedua belum tentu merasa bersama Allah. Mikirannya kemana-mana. Ketiga, keempat belum tentu merasa bersama Allah. Ataupun ketika Allah merasa bersama Allah. Setelah itu hilang semua Allah. Mikir makanan, mikir ini. Rasa kebersamaan Allah hilang ketika sholat. Gimana di luar sholat? Itu takwa dulu. Berarti takwa itu ini kalau kita translate dengan satu pilar. Pilar kedua, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Akhirat. Kan tadi 2. Akhirat, obsesi akhirat. Akhirat. Saya harus kejar yang namanya kebaikan-kebaikan. Sedekah, bantu orang, mikirkan umat. Gak mikirkan diri lagi. Itu orang yang cerdas. Memikirkan, saya makan apa. Coba pikirkan, orang itu makan apa. Sekarang banyak orang kelaparan, kesusahan. Orang nggak tahu. Anda tidak berinteraksi dengan orang yang susah. Coba lihat di pedalaman. Berapa banyak orang yang susah. Wah, ini luar biasa.
Tidak ada beras, boro-boro beras. Tapi orang-orang tidak bergaul dengan yang grassroots mana mengetahui ini semua. Apalagi hanya hidup di perkotaan. Di pedalaman tidak ada listrik, jangan listrik, makanan pun tidak ada. Susah. Tergantung alam. Maka ketika dia obsesi akhir, terus berbuat baik, sedekah, dia berbuat baik, terus obsesi akhir. Berbuat kemaksiatan dijauhi. Nah, inilah benar-benar takwa. Jadi dua pilar tadi. Nah, jangan Anda wafat kecuali dalam keadaan pasrah tunduk pada Allah. Ini bukan berarti bahwa hanya sekedar Islam cukup lain bukan Islam, tidak. Pasrah tunduk pada Allah itu pada aturan-aturan Allah. Nah, artinya ada Islam, ada iman, ada takwa. Saya akan runtut. Secara hukum alam, yang pertama kali diasah adalah akal kita. Maka ayat yang pertama kali turun sesuai dengan hukum alam, tidak katakan beriman, jadi Islam. Islam itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, dari syahadat, dari sholat, dari puasa, dari zakat sampai haji. Islam tunduk. Tidak. Tapi yang ayat pertama kali turun adalah iqra, berpikir. Baru tumbuh iman, yakin. Baru perilaku Islam. Jadi kalau orang betul-betul Islam harus tunduk pasrah kepada Allah. Allah apapun yang disuruh oleh Allah ya. Gitu. Tanpa pakai nawar lagi. Ini aturan Allah begini. Tapi bertentangan dengan hawa nafsu saya. Tinggalkan hawa nafsu Anda tunduk kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda mati kecuali Anda dalam keadaan tunduk pasrah pada Allah. Nah, kebanyakan kita kan dipahami Islam itu masuk Islam. Assalam adalah damai. Tidak. Islam artinya adalah tunduk dan pasrah. Jangan Anda wafat kecuali Anda tunduk kepada Allah. Allah tunduk. Nah, kebanyakan kita tunduknya kepada apa? Hawa nafsu kita. Saya maunya begini. Aturan Islam seperti apa? Ikuti aturan Islam. Maka tadi kembali lagi tadi. Oh, amantu. Ini kata-kata Fir'aun. Aku percaya. Kan kalau kita la ilaha illallah, kalau dia enggak la ilaha illalladzi amar bi bani Israel. Surat 10 ayat 90. Aku percaya dengan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ngomong Allah aja nggak mau. Ini kata-kata siapa? Fir'aun. Surat keberapa? 10 ayat 90. Kita bisa cek ya. Nanti Bapak Ibu yang cinta Allah sebentar. Saya akan share redaksi-redaksi dari Fir'aun, katakan Fir'aun. Saya share. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa loading ya. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun pun dia mengatakan saya Tuhan, apa kata-katanya? Nah, lihat. Tidak perlu kita pakai. Kata-katanya amantu, aku percaya. Ini ketika ditenggelamkan oleh Allah. Aku percaya. Percaya dulu baru Islam. Jadi amantu satu, baru Muslim. Aku percaya. Kalau kita kan la ilaha illallah, dia enggak annahu la ilaha illalladzi amar bi bani Israil. Ini kata-kata Fir'aun ketika sakaratul maut, aku percaya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Karena Bani Israel dijadikan Islam tunduk kepada Allah oleh Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang tunduk pasrah berserah diri kepada Allah. Subhanallah, ini terlambat. Gitu. Karena dia dalam hadis itu orang itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum sakaratul maut. Ini dalam keadaan sakaratul maut. Tahu dari mana kata-kata ini? Hatta idza adrakahul gharq. Kalimat adrakahul gharq secara bahasa ini bentuknya verb madi, fi'il madi. Ini menunjukkan sakaratul maut. Ketika Nabi Fir'aun itu hampir mati tenggelam. Ini ketika datang ini. Ini sakaratul maut sudah tidak diterima lagi. Jadi janganlah Anda mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang sekarang ini kita dalam keadaan baik-baik saja gitu. Tapi kalau sudah sakaratul maut sudah tidak diterima, malam yugharghir dalam hadis itu, orang itu tidak diterima kalau sudah yugharghir, sudah sakaratul maut. Subhanallah. Ini surat 10 ayat 90. Baik ya. Jadi kita pasrah tunduk kepada
aturan Allah. Nah, kadang-kala kita Islam kita tidak berdasarkan pondasi iman. Allah nggak ada rasa. Karena kita tidak deep thinking melihat segala sesuatu, di situ ada Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Insya Allah kita akan kaji lagi lebih dalam lagi tentang puasanya, takwa, langsung install expert. Silakan. Assalamualaikum Pak Ibu Ustadz. Res. Waalaikumsalam. Ibu Ris, Pak. Ya, silakan Bu Res. Iya. Insya Allah kita di bulan ini ingin meningkatkan ibadah sholat, misalnya sholat rawatib ya Pak. Iya. Kemarin mungkin sudah pernah dijelaskan, tapi saya pengen tahu kalau yang sholat kita, sholat sunat rawatib itu 4 rakaat itu caranya gimana ya Pak? Apakah sama seperti sholat asar atau gimana? Untuk melakukan di asar kan ada Pak ya, qobliyah 4 rakaat dan zuhur juga 4-4 ada. Gimana Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada sholat rawatib 4 rakaat, kerjanya, mengerjakannya bisa 2 salam ini yang lebih baik. Kalau Anda langsung 4 boleh nggak? Boleh, gitu kan. Nah, sekarang saya akan gambarkan bahwa sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang hampir diwajibkan, dekat dengan wajib. Ada yang hanya sholat biasa gitu kan. Nah, saya gambarin di sini ya. Nah, ini yang hampir diwajibkan. Ini bisa difoto ya. Hampir diwajibkan. Ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Ini hampir diwajibkan. Dekat dengan wajib. Bisa difoto, Anda cekrek gitu ya. Ada 12. 12 komposisinya 6 qobliyah, 6 ba'diyah. 6 sebelum, 6 setelah. Jelas? Nah, adapun 6 sebelum dan 6 setelah itu 12, yaitu 6 pertama yang qobliyah, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Nah, 4-nya itu 2 plus 2. 2 salam, 2 salam. Boleh nggak 4 langsung? Boleh, tapi tidak ada tahiyat awal. Ya, tidak ada tahiyat awal seperti salat tarawehan. Terus habis subuh haram, maka saya kasih warna merah di sini. Ya. Kemudian zuhur 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi 6. Ya, 6. Ini hampir diwajibkan. Adapun yang ghairu muakkadah, yang tidak dekat dengan wajib, tidak dekat dengan wajib. 2 setelah zuhur, itu ada lagi. Berarti kalau kita gabung, tadi kan 2 zuhur juga ada. Iya, berarti kita gabung 4 rakaat. 2 zuhur ba'diyah zuhur, 2 setelah zuhur maksudnya, plus 2 setelah zuhur. 2 pertama adalah muakkadah, yang kedua ini ghairu muakkadah. Ya. Kemudian asar 4 rakaat sebelum asar. 2 salam, 2 salam. Kalau 2 salam doang boleh nggak? Boleh. Kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat ini boleh. Nah, kemudian maghrib ini setelah azan maghrib. Isya setelah azan isya. Karena ini setelah azan semua. Maka ini qobliyah. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Nah, ini. Berarti kalau kita gabung, muakkadah dan ghairu muakkadah adalah sebagai berikut. Yang tulisannya besar-besar putih itu hampir diwajibkan. 2 sebelum subuh muakkadah, 4 sebelum zuhur muakkadah, 2 setelah zuhur muakkadah, plus 2. Nah, plus 2-nya ini adalah yang tentu ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar itu ghairu muakkadah, tidak dekat dengan wajib. 2 yang warna kuning qobliyah itu tidak dekat dengan wajib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum maghrib ghairu muakkadah, 2 setelah maghrib muakkadah, 2 sebelum isya ghairu muakkadah, 2 setelah isya muakkadah. Nah, ini.
Jadi harus difoto dari sini dulu nih, di fotonya nih, cekrek gitu ya. Nah, nanti saya share di grup, nanti saya share di grup ya. Ibu ada apa di grup saya kan ada ya gitu. Mudah-mudahan nanti saya Ada share. Pak, insya Allah. Nah, nanti saya share ya. Terima kasih. Ini adalah Iya, hampir terima kasih. diwajibkan. Ini tidak dekat dengan wajib, tidak dekat dengan wajib. Digabung yang ini dekat dengan ini dekat dengan wajib, yaitu muakkadah. Kalau Anda pegang 12 rakaat yang muakkadah, dijamin oleh Rasulullah SAW, Anda akan mendapatkan satu istana di surga. Ini hadisnya. Maka itu jangan lepas dari 12 rakaat ini satu hari. Jangan lepas, rugi besar ya. Please. Nanti bapak-bapak ibu-ibu yang belum masuk dalam grup ya, tolong WA saya gitu kan, ataupun WA Dewa di sini. Nanti saya share nomor HP saya lah ya. Nah, ini saya share nomor HP saya Boleh di grup menambahkan ini. sedikit lagi, Pak? Gimana? Saya mau tanya dikit lagi, kenapa Oh asar itu boleh. 4 sementara ada 22 gitu, Pak? Ada nggak kisahnya atau apa yang dilakukan Nabi? Kalau mungkin waktunya sempat, boleh di-share di sini, Pak. Kenapa 4? Ibu, semua angka-angka di dalam sholat itu tidak ada kalimat why. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Enggak ada. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa Pak? Enggak ada, karena Rasul melakukan hal itu. Udah itu aja. Karena Rasulullah menjelaskan itu. Kenapa 2 rakaat subuh? Kenapa 3 rakaat maghrib? Enggak bisa dijawab. Jadi kalimat kenapa itu kaflingnya adalah rukun iman. Kalau rukun Islam adalah kaflingnya adalah pasrah tunduk, tidak ada why. Kenapa tawaf 7 rakaat? Kenapa lempar jumroh 7, 7, 7? Besok lagi 7, 7, 7. Besok lagi 7, 7, 7 terus. Itu tidak bisa dijawab. Kenapa 4 rakaat? Tidak bisa dijawab. Kenapa 2 rakaat? Tidak bisa dijawab. Pasrah tunduk apapun yang disuruh oleh Allah. Tapi kalimat why, kenapa? Itu kaflingnya, domainnya, tempatnya itu adalah di rukun iman. Itu baru. Karena logical thinking-nya aktif di situ. Kalau Islam pasrah tunduk, apapun, pasrah bicara hati. Allah. Ada Jadi lagi? kalau gitu 4, ya maaf Pak, sebelum ini. Jadi kalau gitu 4 asar itu nggak boleh kita buat 2-2 gitu, Pak? Boleh, boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Oh, alhamdulillah. Udah sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Jadi sholat sunnah apabila Anda 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Apabila Anda 2 salam 2, saya selalu 2 salam 2 salam. Saya lebih prioritaskan 2 salam 2, itu lebih baik, gitu kan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah saya ada waktu dekat ini kita akan lebih intensif lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tolong beribadah dengan ilmu. Jangan sampai tanpa ilmu. Kasihan nanti kita sudah sekian tahun, dikit lagi mati kasarnya. Masa puasa itu, takwa itu apa, nggak ngerti. Bagaimana menumbuhkan rasa itu gimana, harus belajar. Insya Allah kita akan memasuki kajian tentang puasa. Terus sebelum masuk Ramadan, kita kupas puasa setiap saat. Ya, sehingga kita Ramadan tidak lagi bertanya, puasa begini, tidak ada lagi. Kita ketika Ramadan, kita fokus pada amalan-amalan ibadah. Ya, subhanallah, mudah-mudahan nanti yang belum bergabung di WA Group, saya akan kasih info, ada namanya UAJ, WA Group info. Di WA Group itu aman karena apa? Orang tidak bisa share, saya tutup, hanya admin saja. Kita share hanya dari admin, jadi tidak seheboh orang bicara politik, bicara ekonomi, bicara share-share yang kagak manfaat. Kadang-kala bicara tentang kita fokus pada kajian saja. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.